warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam Breaking News CPNS Kota Bandung Gelombang 8 Pusdikmin Polri Angkatan 44 Kelompok 4. Ketemu lagi dengan saya Ramdan Ibadur Rahman. Berita hari ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara di tengah isu kontemporer. Di sini ada 3 narasumber kita di Kota Bandung. Ada 3 lapis masyarakat, yaitu tokoh masyarakat, yang kedua adalah guru di Kota Bandung, dan yang ketiga adalah sekretaris Karang Taruna. Reporter kami akan memandu wawancara dengan narasumber. Yang pertama, Bapak Nindi akan menjelaskan narasumber kita. Ya, Bapak Nindi, silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nendi Rohaiti, unit kerja saya di SDN 074 Ayudhya Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang wawasan kebangsaan, bela negara, wujud bela negara pada saat pandemi COVID-19 saat ini, serta bagaimana menemukan jiwa bela negara di masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah bertanya kepada beberapa tokoh yang mewakili berbagai generasi secara kelompok usia dan profesi. Bagaimana tanggapan mereka? Apakah ada kaitannya dengan isu aktual yang sedang terjadi saat ini? Yuk kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di samping saya telah hadir narasumber Kang Ergi. Ya. Apa kabar Kang Ergi? Alhamdulillah sehat. Kang Ergi ini sebagai sekretaris unit Karang Taruna unit RW 02 ya. Nah, sebagai seorang Karang Taruna, sebagai seorang pemuda, saya ingin bertanya kepada Kang Ergi mengenai apa itu wawasan kebangsaan menurut Kang Ergi. Baik, menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah yang dapat diartikan sebagai konsep cara pandangan yang dilandasi akan kesadaran diri sendiri sebagai warga negara dari negara ini dan lingkungan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ya, kemudian hubungannya dengan wawasan kebangsaan dengan bela negara ya. Menurut Kang Ergi, apa itu bela negara? Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan yang dipentingkan suatu negara tentang prioritisme seseorang, suatu kelompok, seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara itu tersebut. Luar biasa sekali Kang Ergi. Kemudian mengenai wujud-wujud bela negara, menurut Kang Ergi apa wujud bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari? Wujud bela negara yang dalam diartikan bisa juga dalam kegiatan aktif dalam kegiatan masyarakat, mengingat jasa-jasa para pahlawan, serta ikut melaksanakan peringatan HUT RI. Seperti itu ya Kang Ergi, itu kaitannya dengan fungsi organisasi Karang Taruna ya. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita berada dalam masa pandemi COVID ya. Nah, menurut Kang Ergi, wujud bela negara seperti apa yang dapat kita lakukan dalam kondisi COVID-19 ini? Nah, dalam situasi COVID ini kita harus mengingatkan pentingnya akan protokol kesehatan yang 5M itu. Ya. Nah, penting sekali berarti ya, dapat kita simpulkan bahwa bela negara, wawasan kebangsaan itu penting sekali ya bagi kita. Nah, kemudian bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat sadar akan pentingnya bela negara menurut Kang Ergi? Kita bisa dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat tersebut, atau juga bisa dengan menyebarkan pamflet yang berisi dengan bela negara itu tersebut. Itu erat sekali kaitannya dengan fungsi organisasi Karang Taruna ya Kang Ergi ya. Terima kasih Kang Ergi atas waktunya. Kita berdoa bersama semoga pandemi COVID ini segera selesai agar kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Selamat pagi Kang Ergi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Cindy Melindasari, salah satu pendidik di Kota Bandung, tepatnya di SDN 172 Andir Kidul. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Oke Ibu, kita langsung saja ya ke pertanyaannya. Bu, pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang kita terhadap diri sebagai warga negara maupun lingkungan. Pertanyaan kedua, apa yang Ibu ketahui tentang bela negara? Bela negara merupakan rasa ingin atau rasa rela berkorban demi bangsa. Oke, yang ketiga Ibu, bagaimana upaya Ibu yang dapat dilakukan agar masyarakat sadar pentingnya bela negara? Mulai dari diri sendiri ya Pak. Misalnya kita memberikan suri tauladan bagi masyarakat gitu ya, dan mencontohkan hal-hal baik seperti menyiram tanaman. Sebenarnya itu termasuk bela negara ya, dengan menjaga lingkungan ini sehingga masyarakat tahu dan harapannya mengikuti. Apa wujud bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, misalnya ketika perayaan HUT RI ikut terlibat seperti itu, dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya juga ikut terlibat. Yang kelima, wujud bela negara seperti apa yang dapat dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini? Salah satunya yaitu dengan ikut atau patuh ya terhadap anjuran pemerintah untuk vaksin. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya hari ini, bisa diwawancari oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiabudi melaporkan dari tempat wawancara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya di sini akan mewawancarai seorang tokoh ulama yang mengenai tentang pentingnya bela negara dan wawasan kebangsaan bersama narasumber yang bernama Bapak Haji Sulfakhril Hamid. Mohon maaf Pak Haji mengganggu waktunya sebentar. Ya, siap. Mohon pendapat dari Pak Haji dan tugas kami sebagai CPNS. Yang pertama, menurut Pak Haji, apa yang Bapak Haji ketahui mengenai wawasan kebangsaan? Jadi wawasan kebangsaan itu lahir ketika bangsa Indonesia ingin terbebas dari penjajahan. Baik ketika Indonesia dimulai dijajah oleh Portugis, Inggris, bahkan Belanda, dan terakhir oleh Jepang. Maka muncullah wawasan kebangsaan, di mana pada saat itu bangsa Indonesia yang dimotori oleh berbagai tokoh, dari mulai munculnya Sumpah Pemuda oleh Budi Utomo, terus lahirlah tokoh-tokoh ulama seperti halnya Diponegoro, terus muncul lagi sang proklamator yaitu Bung Karno, dan para ulama-ulama seperti Kiai Haji Agus Salim. Mereka berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Maka di sanalah lahirlah wawasan kebangsaan yang di dalamnya ingin merdeka dari segala bentuk penjajahan yang ada di Indonesia. Insyaallah, alhamdulillah. Pak Haji, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya Pak Haji, yang tadi tentang wawasan kebangsaan, dan sekarang apa yang Pak Haji ketahui mengenai bela negara? Jadi yang bela negara kalau di zaman dulu yaitu membela dari berbagai macam atau bentuk penjajahan yang ada di Indonesia.
kalau kontekstual saat ini, bagaimana negara terbebas dari perilaku-perilaku yang mengotori sebagaimana cita-cita founding father para pendiri bangsa Indonesia, sebagaimana Presiden Soekarno mengatakan bahwa musuh terbesar setelah para penjajah adalah bangsa sendiri, yaitu masyarakat Indonesia yang tidak punya keinginan untuk membahagiakan sekitarnya, tetapi menginginkan untuk kebahagiaan diri dan golongannya. Maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya rela untuk melanggar hukum. Maka perlu adanya bela negara, ya termasuk di dalamnya membela dari pihak yang memecah belah bangsa Indonesia. Padahal bangsa Indonesia di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Walaupun Indonesia yang berjasa untuk kemerdekaan adalah mayoritas umat Islam, tapi kita tahu di Indonesia banyak sukunya, ada agama-agama selain Islam yang betul-betul ada di Indonesia. Maka disinilah perlu adanya toleransi. Jangan sampai masyarakat Indonesia terpecah karena perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Maka perlu adanya bela negara. Alhamdulillah, terima kasih banyak waktunya Pak Haji, semoga sehat selalu. Itulah wawancara saya bersama seorang tokoh agama, seorang ulama, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para reporter telah mewawancari narasumber kita. Narasumber kita sangat luar biasa, ilmu pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Ternyata wawasan kebangsaan dan bela negara itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kita dapat simpulkan bahwa wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia ingin terbebas dari penjajahan. Bangsa Indonesia dipelopori oleh berbagai tokoh nasional dan tokoh ulama. Bela negara itu maksudnya bisa mempertahankan negara dengan baik karena musuh terbesar setelah penjajahan adalah bangsa sendiri. Maka kita harus menjaga Indonesia. Wujud bela negara dalam kehidupan sehari-hari seperti bersatu dengan cara gotong royong mematuhi aturan pemerintah. Wujud bela negara pada kondisi pandemik harus mematuhi protokol kesehatan 6M. Yang terakhir itu melakukan vaksinasi. Dan aturan itu merupakan konsep ajaran agama Islam. Cara mengingatkan masyarakat akan pentingnya bela negara, masyarakat komponen terpenting dari negara, maka masyarakat ini harus paham saling mengingatkan satu sama lain, mengadakan pelatihan pendidikan, mengedukasi masyarakat dengan menaati program pemerintah. Itu adalah breaking news hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.